saya izin sholat tadi. Makannya belum sempat makan juga nggak apa-apa. Yang penting saya sudah sholat dulu. Ya. Jadi yang lain kalau mau sambil ngemil asal jangan makan nasi padang ya. Kalau nanti yang lain kasihan pengen kan repot. Kalau ngemil-ngemil aja nggak apa-apa. Ya santai aja. Santai tapi serius. Jadi saya ingin Anda ini kayaknya masih muda-muda ya. Kayaknya saya yang paling tua nih kayaknya. Saya panggil Mas sama Mbak aja dulu ya. Saya minta berkenalan dulu mungkin. Saya bisa sekalian saya absen nih. Kalau di SIA saya yang pertama namanya Ken Pratiwi Gobel. Ada? Oke, Lukas ada? Hadir, Bu. Hadir, mana wajahnya Lukas? Ya. Oke, S1-nya apa Lukas? Saya S1-nya dari Unila, Bu. Manajemen? Bidang Bukan. studinya aja? Pertanian, Bu. Oh, pertanian. Oke. Berarti belajarnya effort-nya ditambah ya. Terus siapa nih yang kedua? Yang Erma? Erma ada Erma? Erma dari mana Erma? Bidang studinya? Dulu satu saya di Universitas Brawijaya di bisnis. Oke. Terus ini sekalian saya absen ya. Ini saya langsung klik di SIA. Nanti kalau mau cek absen di SIA. Terus Ahmad Sauki. Hadir, Ada Bu. Ahmad Sauki. Hadir, Bu. Mana Ahmad Sauki? Dari mana S1-nya bidangnya? Saya S1-nya komunikasi, Bu, di Universitas Satya Negara. Oke. Terus siapa nih? Diah Rahmatuzakia. Ada dia? Nggak ada ya. Belum ada. Lanjut. Wahid. Kenapa? Oh. Wahid. Mana Wahid? Ya, saya Bu. Mana ya? Kok nggak muncul ya di layar saya Wahid ya? Oh iya ada. Paling kanan. Oke. Ya. Saya absen. Terus Nur Faiz Eko Setio. Ada Nur Faiz? Ada Bu, ada. Ada. Ya tadi Pak Wahid dari mana S1-nya? Mercubuana Bu. S1 apa? Manajemen. Kalau Nur Faiz? S1 arsitektur, Bu. Arsitektur. Ya. Terus Ida Royanti? Saya Bu, maaf Bu, saya lagi di lapangan Bu. Oh nggak apa-apa. Iya, Tapi Bu. bisa ngikutin ya? Iya Bu, bisa Bu ya. Iya. Oke. Saya S1-nya dari pengolahan perikanan Bu, dari IPB Bu. Oh alah. Disambung-sambungin aja ya sama Iya Bu, ya, kebetulan pekerjaannya juga ada hubungan dengan agroindustri, ada pemasarannya juga Bu. Oh iya, oke. Pas kalau gitu. Ya, teman-teman di marketing memang banyak juga yang basisnya dari pertanian. Ya. Oh, kemudian Marta hadir ya. Marta dari mana S1-nya Marta? Waduh, ini juga yang keren nih corporate sekretarinya, insinyur. Oke, sip. Arveo Nathanael, ada nggak? Mana Arveo? Nggak ada ya. Muhammad Abdul Rauf? Nggak ada juga. Oke, nggak ada. Risa Hasanah Nasution. Ada Risa? Nggak ada Risa. Martua Andreas Simanjuntak? Nggak ada Martua. Nanti kalau bergabung nggak apa-apa, bergabung aja. Nanti saya absen lagi yang belum datang. Asal nanti di chat nanti dikasih tahu Bu saya belum absen gitu ya. Kasih tahu sampai.
Vera, Bu. Vera, Hadir, Bu. mana Vera? Oh iya ada. Oh itu Martua ya ada. Oke. Martua, Vera. Udah? Udah ya, cukup dulu, nanti kalau memang ada yang belum di absen nanti bisa disampaikan. Ya. Oke. Hari ini ya kita ada dua agenda. Pertama kita diskusi dulu tentang kontrak perkuliahan, kemudian nanti baru kita masuk ke materi. Harapan saya karena kita pada saat ini Google Meet, Anda proaktif ya, supaya nanti kuliahnya nggak membosankan, nanti malah kita jadi tidur gitu ya. Ini sekarang semester 3 ya, betul ya? Sudah apa semester 2? Semester 2, Bu. Semester 2 berarti semester depan Anda sudah masuk metode penelitian. Ya. Jadi harapan saya kalau yang waktu semester 1 belum memikirkan mau meneliti apa, semester 2 ini sudah harus mikirin kira-kira mau meneliti apa. Itu ya. Kenapa? Karena semester besok Anda sudah harus buat proposal. Ya. Nah, proposal yang Anda buat basisnya itu harus dari keilmuan marketing karena Anda adalah mahasiswa dengan peminatan marketing. Jadi basis nanti bikin proposal itu bisa dari mata kuliah ini, Product and Brand Management, bisa dari mata kuliah Consumer Behavior, Anda dapat juga ya sebenarnya Consumer Behavior ya. Bisa dari mata kuliah Strategic Marketing Management, di semester 1 dapat ya. Ya. Kemudian sekarang yang peminatan mata kuliah satu lagi apa? Selain Consumer Behavior, Product and Brand Management, satu lagi? Ada 3 kan? Semester 2 ini berarti dapat apa peminatannya cuma 2. Tapi ada 3 mata kuliah kan? Oh, 5 mata kuliah. Baik. Yang peminatan cuma Consumer Behavior. Nama mata kuliah sekarang Consumer Behavior and Communication ya. Oke, baik. Jadi ketika Anda membuat proposal, arahkan ke situ. Ya, nanti saya juga akan mengarahkan ke situ pada mata kuliah saya ini. Jadi pada saat Anda, misalnya nanti saya akan singgung misalnya, ini bagus loh untuk dijadikan topik misalnya gitu ya. Karena nanti hampir setiap pertemuan itu beberapa materi bagus-bagus tuh untuk dijadikan topik kalau Anda memang berminat untuk meneliti pada konteks product and brand. Ya, jadi banyak. Nanti ada CBBA, Customer Based Brand Equity dan seterusnya banyak. Jadi silakan saja nanti Anda lebih bisa. Jadi beberapa artikel nanti dikumpulin, jangan dihilangin kalau memang berminat. Ya, oke. Kita bikin kontrak perkuliahan dulu karena ini sifatnya masih online. Kita akan sampai akhir semester kayaknya masih online. Kemungkinan tidak ada offline-nya, ya. Karena walaupun pemerintah sepertinya sudah memberikan sinyal untuk offline, tapi UMB masih belum berani mengingat mahasiswa UMB itu sangat banyak. Ya, sehingga kita masih sekali itu hari Sabtu aja kalau ngumpul ya. Kalau ngumpul itu di kampus di hari Sabtu itu bisa sampai 6.000 7.000 orang. Anda bisa bayangkan. Ya. Pokoknya semahasiswa kelas reguler 2 itu ngumpul di situ pada hari Sabtu. Nah, kita punya mahasiswa reguler seluruhnya itu ada sekitar 8.000-an. Anggap saya 8.000-an, yang anggap saya ada yang cuti, ada yang itu ya, itu sekitar 7.000-an. Ya. Bayangkan sehari ngumpul kayak gitu, ya bisa jadi klaster baru kalau kita jadikan offline. Ya, makanya UMB sampai saat ini belum berani, ya apalagi masih banyak yang belum dapat vaksin, sehingga kemungkinan sampai akhir semester masih online. Nah, nanti kita sepakati saja, apakah kita model kuliahnya mau seperti ini, selalu online, ya, karena kita diberikan kesempatan minimal 2 kali harus ada Google Meeting atau virtual meeting.
Ya, atau mau nggak usah deh Bu, jangan tiap hari pulsa saya habis nanti saya bangkrut Bu, misalnya gitu ya. Sehingga Anda lebih memilih ya sudah Bu, 2 kali saja, selebihnya kita lewat pos. Ya, karena kalau lewat pos Anda berarti harus membaca sendiri, memahami sendiri. Kalaupun ada pertanyaan silakan disampaikan melalui WA group. Ya. Jadi nanti silakan saja kita sepakati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah soal nilai. Kalau literatur Anda sudah buka RPS. RPS itu sudah dibuka Bu? Rencana pembelajaran semester seperti biasa ada di SSO, ya. Itu dibuka, dilihat hari ini kita belajar apa, minggu depan apa, dan selanjutnya apa. Jangan sampai nggak dibuka, dan di situ juga ada rekomendasi untuk literatur. Silakan nanti dilihat, tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa mengakses atau mendapatkan atau membaca literatur-literatur lain, ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga soal tugas dan nilai. Kalau tugas, Anda setiap sesi pasti akan ada tugas. Apakah bentuknya kuis, tugas artikel, ataupun bentuknya hanya sekedar diskusi melalui forum. Tapi jangan lupa apapun itu selalu diisi karena itu akan menandakan absensi Anda. Kecuali pada saat ini virtual meeting, maka absensinya adalah seperti tadi ya. Saya berarti sudah mengabsen Anda, ya. Dan nanti Anda memang akan ada tugas, tapi tugas itu tidak menjadi patokan untuk absensi. Tapi pada saat kita post, maka patokan absensinya adalah pada tugas atau kuis atau forum yang Anda diminta untuk mengerjakan. Itu yang ketiga. Jadi kita akan bisa putuskan 3 hal tersebut. Jadi untuk nilai nilai itu akan saya ambil berdasarkan tugas besar 1, tugas besar 2 dan UAS. Kita masih tidak ada UTS ya. Tugas besar 1 itu bisa saya ambil dari berbagai sesi. Misalnya ketercapaian, misalnya hari ini adalah ada sub CPMK 1 seperti di RPS yang harus tercapai, sehingga saya baru akan memberikan tugas yang wajib Anda kerjakan, ya. Kalau hariannya mungkin saya hanya kasih forum atau kuis, tapi untuk menilai pada tugas besar itu saya melihatnya dari tugas. Jadi biasanya gini Mbak Mas ya, saya setiap sesi itu kalau baru pada tataran sub CPMK, ya, saya hanya memberikan kuis atau forum, gitu ya. Tapi ketika sudah misalnya, biasanya satu CPMK itu terpenuhinya 3 kali atau 3 sesi. Maka di sesi ketiga itulah saya akan memberikan tugas yang besar. Paham ya? Nah, jadi itu maksudnya adalah ketercapaian CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk per sesi. Itu cara saya menilainya. Nanti kalau nilai fair, karena saya mau masukkan nilainya ke Excel dulu sebelum saya masukkan dalam penilaian DSIA. Oke, untuk 3 hal tersebut, apakah ada yang mau disampaikan, ditambahkan, atau ditolak? Karena kalau yang namanya kontrak perkuliahan, semuanya harus sepakat. Silakan, ada yang mau nambahin atau nanya? Nambahin Bu, saya tambahin lagi ya Bu, misalnya yang lebih susah gitu ya, kontraknya boleh. Ya, ada yang mau menolak, jangan deh Bu, nggak usah gitu Bu, udah Bu, nggak usah kasih tugas tiap hari. Boleh, silakan. Nah, untuk tentang virtual meeting itu Anda kalau tiap hari mungkin kita juga berat ya, tiap sesi mungkin berat juga, ya. Tapi nggak apa-apa kalau memang Anda bersedia tiap sesi, saya sih oke aja. Ya. Tapi kalau Anda tidak bersedia pada sesi-sesi mana saja, Anda ingin di-virtualkan, Anda ingin online meeting, gitu ya. Karena kita wajib minimal 2 kali virtual meeting. Oke, itu tidak ada yang mau berkomentar. Ya, silakan Mas Wahid. Saya bertanya Bu. Ya. Untuk tugas ini, apakah per individu atau kemudian apakah dipresentasikan itu? Oh ya, itu tadi rencananya saya bikin rencana untuk TB1 itu karena Anda membuat menganalisis artikel per artikel itu sifatnya individu.
Tapi nanti untuk di TB2 karena nanti diarahkan untuk membuat semacam resume untuk beberapa artikel, itu nanti mungkin akan dibuat secara berkelompok. Ya, nanti nanti ada tambahan, saya akan mengambil nilai untuk presentasi ya pada saat kita sudah menyelesaikan TB2. Jadi ada sesi presentasi ya, di mana setiap kelompok itu harus presentasi materi yang sudah diminta untuk dibuat 20 sampai 25 menit. Ya. Jadi berkelompoknya nanti Pak Wahid, Mas Wahid, setelah kita biasanya melalui 7 sesi dulu untuk menyelesaikan TB1. Ya, nanti kalau ada sudah masuk ke sesi 8 itu nanti saya akan informasikan untuk tugas TB2 yang sifatnya berkelompok. Gitu ya, Mas Wahid ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Karena ini per CPMK, saya menyarankan kepada Anda sekalian, perhatikan di RPS, CPMK manakah yang menjadi titik utama untuk penilaian. Ya. Nah, disitulah yang Anda harus sangat paham. Sementara kalau per sesi ada sub CPMK. Nanti dilihat sub CPMK-nya apa di per sesi pada RPS. Nanti saya akan menanyakan itu untuk mengetahui pemahaman Anda, capaian Anda pada hari ini pemahamannya sampai mana. Ya. Ada lagi? Silakan sebelum kita mulai. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita kita akan mulai ya. Jadi hari ini saya sebenarnya ingin menggabungkan presentasi saya produk and brand, tapi berdasarkan beberapa semester lalu banyaknya materi, karena produk sendiri penjelasannya banyak, brand juga penjelasannya banyak, maka saya putuskan saya akan membagi dua. Produk itu di saat ini sekarang, nanti brand kita akan diskusikan di minggu depan. Jadi sebenarnya memang 2 sesi pertama kalau di saya itu biasanya online meeting. Ya, sesi ini online untuk produk, sesi kedua besok minggu depan online untuk brand. Setelah itu karena Anda basisnya atau basic teori brand and product sudah dapat, maka di sesi-sesi yang akan datang itu Anda bisa membaca sendiri melalui materi yang saya upload pada post. Tapi juga tadi seperti saya sampaikan, apabila ada materi-materi yang Anda rasa perlu untuk didiskusikan secara online meeting, silakan disampaikan melalui WA Group. Nanti kita akan bikin, tapi menyampaikannya jangan pas hari Sabtunya ya, karena kan kita harus mempersiapkan juga untuk Google Meet. Ya, oke. Nah, jadi sekarang saya akan presentasi dulu pada ranah produk. Silakan nanti Anda boleh potong kalau ada yang nggak paham di tengah jalan, jangan sungkan-sungkan, ya. Bertanya pada saat saya menjelaskan atau saya yang bertanya apabila saya merasa ada hal-hal yang sebenarnya itu Anda sudah paham. Oke, Anda sudah lihat presentasinya ya. Ya, silakan. Izin Bu. Ya, silakan. Bu Rina Astini belum kita kenal Bu. Biar saling Oh, mengenal oke. Bu. Pak mertuanya mana? Wajahnya Iya Bu, dilihatin maaf Bu. Saya harus melihat wajah. Nah, gitu. Iya izin Bu. Iya, lupa ya, saya enggak. Ya, saya Ibu Rina Astini. Saya kalau ditanya, Bu, Ibu dosen dari kapan? Aduh, tahun ini saya masuk tahun ke-27 saya jadi dosen. Wow. Lama ya? Ya, saya sudah 27 tahun. Saat ini saya adalah dosen tetap di program Doktor Ilmu Manajemen di UMB Cebuana. Ya, jadi home base saya ada di program doktor meskipun saya dosen tetap Ilmu Cebuana, tapi kita ada home base-nya. Kebetulan saat ini saya home base-nya di program doktor. Nah, saat ini saya menjabat sebagai direktur pembelajaran di Mercubuana, jadi
silahkan kalau Anda mau diskusi misalnya, Bu, pos nggak bisa diakses, gimana ya, gitu ya. Walaupun teknis, karena saya dosen Anda, kebetulan nggak apa-apa, tanyain aja. Nanti kalau saya bisa atasi, saya akan koordinasi dengan bagian teknis di direktorat saya untuk diselesaikan. Tapi kalau masalah IT mungkin memang tidak di saya karena kita punya direktorat IT. Hal-hal terkait nilai materi itu bisa Anda tanyakan kepada saya sebagai direktur pembelajaran. Ya. Oke, apalagi yang diketahui kalau suami masih satu, alhamdulillah awet ya. Belum pernah ganti. Saya putranya putranya 2, putri saya 1, ya, dua-duanya putra saya dua-duanya sudah kerja, yang putri masih SMA, ya, kelas 2, ya, setahun menghabiskan waktu, berarti dia kuliahnya online terus, mungkin sampai kuliah kali ya, online terus. Itu informasi sekilas tentang saya. Nanti yang lain-lain bisa ditanyakan di grup ya. Ada lagi yang mau diketahui, Pak Martua yang bertanya? Sudah Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, oke. Informasi. Sama-sama. Ya. Baik, kita bisa mulai. Saya present lagi. Tadi saya hilangkan karena ada beberapa yang harus saya masukkan. Oke. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatankah? Sudah. Oke. Sudah Bu. Oke, karena tadi saya sampaikan bahwa saya akan mulai dulu dengan produk. Nanti silakan kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan, Anda langsung interupsi saja. Ya. Nah, kita masuk dulu ke produk seperti biasa. Produk itu apa sih? Nah, ini sering jadi pertanyaan. Meskipun di sini saya sudah kasih definisinya, tapi saya tetap akan bertanya. Menurut Anda, produk itu apa? Di sini disebutkan produk adalah anything ya, segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar. Ya, bagaimana menurut Anda? Ada yang mau menyampaikan pendapat? Oh, maksudnya gimana? Oke, sebentar. Di saya sudah nih. Sudah? Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah ya? Oke. Oke, gimana? Kalau pada teori, produk itu adalah segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar. Ya, bisa ditawarkan ke pasar. Bisa digunakan, bisa diakuisisi, bisa diperhatikan, yang tentunya produk tersebut diperkirakan akan memenuhi wants and needs-nya si customer. Setuju nggak? Setuju. Setuju. Jadi segala sesuatu yang bisa ditawarkan loh. Bayangkan, segala sesuatu yang bisa ditawarkan. Ya, artinya apa? Sebentar ya, saya keluarkan ini dulu. Aduh, saya mau buka 2, tapi ternyata kalau saya buka 2, saya nggak bisa ini. Oke, nggak apa-apa. Nanti saya ini aja. Saya slide share aja. Udah slide share-nya ada keluar ya? Siap, ada Bu. Ya? Ada, Belum Bu. ada? Ada. Sudah? Ada ya? Bu. Oke, sebentar. Ini soalnya kalau nggak, ini dia nggak mau di slide share. Sebentar, oke. Udah, kelihatan?
Slideshow-nya sudah? Halo? Kalau nggak di slide juga nggak apa-apa, Bu. Kelihatan kok. Nggak. Kelihatan bener nih? Kelihatan kok, Bu. Kan, Bu, kita bisa Kelihatan nge-zoom, ya? Bu. Oke. Masih bisa kebaca, Bu. Masih bisa kebaca. Oke ya. Jadi saya bisa buka 2. Oke, jadi itu produk. Tadi seperti saya sampaikan, produk adalah anything that can offer to market for attention, acquisition, use, consumption that might satisfy want or need. Nah, ini berdasarkan definisi ini, kita bisa ketahui bahwa segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar, yang punya values, yang punya nilai transaction atau exchange values, itu bisa disebut sebagai produk. Makanya kalau kita baca bukunya Kotler, itu dia menyatakan produk itu ada 10 jenis. Ya. Yang dimaksud sebagai produk, jadi Anda jangan rancu produk dan jasa. Kan Anda suka gitu ya, saya suka denger nih. Produk dan jasa, salah. Jasa itu ya produk. Yang betul itu adalah barang dan jasa. Nah, barang beda dengan jasa. Kalau produk adalah segala sesuatu. Dia masuk di dalamnya ada barang, jasa, apalagi? Ada gagasan, apalagi? Ada tempat, 10 tadi katanya Keller ada 10. Ya. Jadi ada barang, services atau jasa, ada place tempat, ada idea atau gagasan, ada apa lagi? Information. Itu semua adalah produk. 5 lagi cari ya. Apa 5 lagi? Saya baru nyebutin 5 nih. 5 lagi apa nih? Apa kira-kira 5 lagi? Apa? Person. Oh, person juga produk, iya. Penyanyi itu yang dijual apanya? Personnya. Ya. Melalui suaranya. Maka itu dia termasuk produk. Ya. Organization. Nah, organization juga produk. UMB. Anda pertama kali masuk ke UMB itu karena Anda membaca tentang mercubuana kan? Atau mengetahui tentang mercubuananya. As organization. Ya, Anda kan belum kenal saya. Ya, belum lihat, oh ada dosen kayak gitu, oh ada dosen yang seperti ini gitu kan, Anda belum tahu. Sehingga keputusan awal sebuah produk itu bisa di-offer kepada pasar adalah organisasinya gitu ya, sebagai sesuatu offering atau tawaran. Ya, jadi ada 10, nanti silakan Anda baca di Kotler karena itu basic ya. Basic itu biasanya di S1 ya, di S2 Anda lebih diperkenalkan kepada advance sehingga nanti lebih banyak Anda yang mencari atau membaca. Oke, kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Nah, ini adalah produk itu kalau kita bisa bikin semacam pembagian, produk itu ada produk tangible atau produk yang punya bentuknya, bisa dipegang, ya, bisa dimiliki dan seterusnya. Dan ada juga intangible produk, ya, produk yang tidak terlihat, tidak punya bentuk, bisa dimiliki, gitu ya, tetapi tidak bisa kita lihat. Nah, itu service. Kalau tangible product kita bisa sebut sebagai goods, ya. Kemudian selanjutnya adalah fitur dari produk. Ya, produk itu punya fitur. Alah, bagaimana? Bentar. Produk itu ada fitur-fiturnya, ya. Jadi fitur produk itu ada yang sifatnya bertujuan untuk hal-hal tertentu, ya, yang artinya inilah kenapa produk itu dibuat. Ya, misalnya gini, sebuah produk itu fiturnya banyak. Katakan apa ya? Saya kasih contoh apa? Nanti saya kasih contoh.
produk itu di dalamnya pasti ada tangibility-nya. Pasti ada intangibility-nya. Betul nggak? Ditujukan untuk apa? Customer satisfaction. Ditujukan untuk apa? Dijual offeringnya untuk apa? Untuk exchange value. Kemudian tentu saja produk itu berasosiasi dengan atribut-atribut. Pasti produk itu punya atribut-atribut. Saya kasih contoh saja, misalnya di ranah barang saja. Misalnya handphone. Ya, handphone itu intangible atributnya apa? Perangkat handphonenya ya, perangkat handphonenya. Ini perangkat handphone ini adalah ada bentuknya, ya, ada bentuknya, ada fitur, bukan fitur, ada apa ya, ada warnanya. Katakan itu adalah tangibility-nya. Nah, intangibility-nya apa? Intangibility-nya adalah kemampuan dia untuk katakan menerima sinyal, berkomunikasi, dan seterusnya. Itu yang tidak bisa kita lihat. Berasosiasi dengan atribut apanya? Oh, di dalam handphone itu pasti ada semua atribut, gitu ya, atribut macam-macam. Ada tombol-tombolnya dan seterusnya, ada kameranya dan seterusnya. Nah, dia di offer ke pasar. Tujuannya untuk apa? Exchange value. Ya, kita baru bisa membeli sebuah handphone kalau kita punya uang. Benar nggak? Kalau nggak punya uang, gimana caranya kita beli? Pakai daun nggak diterima ya. Ya. Maka barang yang kita offer ke pasar itu juga adalah produk-produk yang memang punya nilai jual. Ketika kita tawarkan ke pasar, dia itu ada yang mau bertukar nilai. Maksudnya exchange value itu adalah kita punya handphone, ya, pihak pasar punya money, ya, konsumen punya money atau uang, maka terjadilah pertukaran nilai. Ya, itu namanya exchange value. Nah, kenapa produk katakan handphone itu dibuat dan di-offer untuk kepuasan customer? Nah, tentunya untuk mencapai kepuasan customer sangat diperlukan kemampuan kemampuan si customer itu untuk dipahami, kemampuan seorang pemasar untuk memahami customer itu kepuasannya seperti apa. Gitu loh, ya. Nah, di ranah fitur produk ini saja kita sudah bisa melihat berbagai topik-topik penelitian, ya. Nah, ini namanya customer satisfaction. Jadi bisa kita sampaikan ini adalah fitur-fitur dari produk, fitur dari sebuah produk yang bisa menjelaskan mengapa produk itu harus di-offer ke pasar dalam rangka untuk mendapatkan value daripada customer. Paham ya yang saya maksud dengan fitur dari sebuah produk? Jadi setiap produk itu harus punya ini semua, gitu. Untuk apa? Ya supaya dia produknya laku. Ya. Kalau dia hanya punya intangibility atribut saja misalnya, itu juga tidak bisa. Kalau dia diciptakan tapi tidak punya nilai jual, itu juga tidak mungkin gitu, karena tidak akan ada yang beli, gitu ya. Oke, kemudian saya lanjutkan. Bu, saya mau nanya dong, boleh? Ya, boleh, silakan. Saya mau nanya mengenai poin customer satisfaction, Bu. Ya. Kepuasan konsumen ya, Bu ya. Ya. Ini kan sifatnya ini apa ya, Bu ya? Masing-masing orang kan bisa beda ya, Bu ya, kepuasannya akan sebuah produk gitu ya, Bu ya. Bagaimana sih sebenarnya cara yang paling yang mendekatin lah, Bu, biar produk kita itu mungkin bisa puas lah buat semua calon customer kita gitu sih, Bu. Karena emang kan tolak ukurnya kan susah juga kan, Bu, kita buat semua orang, maksudnya menurut kita mungkin sudah bagus, teman konsumen kadang penilaiannya gimana gitu sih, Bu. Variabelnya kira-kira apa aja yang bisa menjadi tolak ukur lah untuk customer
satisfaction ini sih Bu. Ya. Mungkin itu aja Bu. Ya, Pertanyaan dari kalau saya. customer satisfaction itu kita tidak bisa ketahui kalau kita belum riset. Jadi Anda saat ini adalah era di mana perusahaan tidak bisa membuat produk terlebih dahulu tanpa melakukan riset. Jadi ya untuk apa? Ya untuk itu tadi, kepuasan pelanggan. Jadi kalau misalnya ditanyakan tadi bagaimana caranya supaya customer bisa puas, padahal menurut si produsen produknya sudah bagus, ya Anda tidak bisa mendasarkan kepuasan customer pada sudut pandang produsen. Ya, sudut pandangnya adalah sudut pandang customer, sehingga setiap Anda ingin membuat sebuah produk, itu Anda harus riset dulu, riset ke customer. Ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Nike. Nike itu tidak pernah mengeluarkan produk baru tanpa melalui riset. Jadi pasti dia riset konsumen dulu, ya, diteliti dulu apa yang saat ini sedang menjadi tren di kalangan konsumen. Kemudian apa yang bisa memuaskan konsumen itu diteliti dulu, baru dia kemudian mengeluarkan produk setelah ada penelitian. Ya, demikian juga perusahaan-perusahaan besar seperti Toyota, kemudian Apple, itu selalu melalui riset dulu, ya, baru mereka berani mengeluarkan produk. Yang dasarnya kenapa dilakukan riset itu adalah untuk memahami bagaimana customer bisa puas pada produk yang akan mereka luncurkan, gitu loh. Jadi kita nggak bisa menyatakan bagaimana caranya, kita harus riset dulu customernya. Kalau customernya kita sudah paham, maka kita akan bisa membuat semacam model kepuasan pelanggan terhadap produk kita. Gitu ya, Lukas ya. Jadi tidak bisa semata-mata kita menentukan sendiri customer satisfaction itu sudut pandang kepuasannya seperti apa, tapi harus diteliti dulu. Kalau dengan penelitian kita baru tahu, oh ternyata customer puasnya kalau sepatunya seperti ini modelnya, kata Nike. Maka dia akan membuat produk yang sesuai dengan hasil riset yang sudah dilakukan. Ya, Lukas, gitu? Ada lagi yang bertanya? Berarti intinya harus koordinasi sama divisi R&D dulu berarti Bu ya? Research and Development itu. Ya harusnya sih kalau perusahaan-perusahaan yang perusahaan-perusahaan yang sudah terbiasa basis riset, pastinya mereka nggak akan berani mengeluarkan produk kalau belum diriset. Ya, riset itu kan nggak harus berbiaya besar, Mas Lukas, ya. Apalagi kalau Mas Lukas nih sudah kuliah MM, belajar riset, belajar tentang materi-materi terkait dengan marketing, ya harusnya kan nggak perlu mengeluarkan biaya untuk memakai jasa konsultan riset kan, cukup dikerjakan sendiri oleh perusahaan yang tentunya berbiayanya pasti lebih murah. Ya, riset datang aja ke customer, tanyakan apa yang mereka inginkan, sampaikan ide-ide dari perusahaan, ya, hal-hal yang ternyata memang mereka inginkan ketika sudah dibuat. Ya, biasanya itu akan memuaskan customer. Ya, masalah kerjasama dengan R&D itu tergantung masing-masing divisi. Jadi kalau di perusahaan, di beberapa perusahaan itu divisi R&D itu masuk di dalam divisi marketing. Ya, karena marketing itu kan sebenarnya konsep intinya Anda sudah belajar adalah innovation. Jadi orang-orang R&D itu memang harusnya adalah orang-orang dari marketing. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut, saya ya. Bu Rina. Saya tuh siapa? Pak Wahid ya. Silakan Pak. Ya. Saya bekerja di bidang jasa, tepatnya di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Kalau bicara masalah feature of product, tentu jasa dengan barang-barang manufaktur itu kan beda Bu ya. Nah, apakah di rumah sakit feature-feature seperti yang mendukung produk tersebut memang harus ada gitu Bu ya? Karena ya seperti kita tahu kalau pasien atau customer masuk rumah sakit itu
karena memang kebutuhan mendesak gitu Bu. Bagaimana Bu? Iya. Sekalipun pasien kan tetap butuh customer satisfaction ya Pak Wahid ya. Ya. Nggak Betul. mungkin ya mereka kan apalagi kalau sekarang kan mau rumah sakit negara atau rumah sakit swasta kan semuanya berkompetisi kan saat ini ya, compete ya. Nah pertanyaannya kan mereka tetap ingin ada customer satisfaction. Gambar yang saya sampaikan ini adalah fitur dari seluruh offering. Jadi dia mau barang mau jasa, setiap offering itu pasti punya 5 hal ini sebagai fiturnya. Artinya layanan jasa kesehatan misalnya, katakan ya rumah sakit jantung, itu jenis layanannya apa? Kan melayani kesehatan. Apakah dia punya fitur tangibility? Ada. Rumah sakit itu sendiri kan tangibility-nya, benar nggak? Ruang tunggu, ya, ruang tunggunya nggak boleh bau karbol, itu kan tangibility, betul nggak? Ya kan? Kemudian apa? Peralatannya, peralatan periksanya, semua serba terawat misalnya, serba modern, itu tangibility nggak? Tangibility, ya. Dokter sendiri pun tangibility, Mas Wahid. Kenapa? Karena dokter itu sendiri kan ada orangnya, bentuknya. Dia kan offering, dia menawarkan sesuatu. Maka tangibility justru di layanan jasa pun harus ada. Nah, kalau intangibility-nya kan servicesnya, jasanya. Oh, dokter itu ngasih advice, Anda nggak boleh ini, nggak boleh itu intangibility, benar ya? Kemudian perasaan apa? Sugesti yang dialami customer atau dialami pengunjung atau pasien ketika dia berkunjung. Itu adalah intangibility attribute. Jadi, Mas Wahid kalau mau melakukan penelitian mengenai fitur-fitur mana yang masih perlu diperbaiki dalam sebuah offering, harus memperhatikan 5 hal ini. Kenapa customer bisa nggak puas? Oh, jangan-jangan tangibility-nya kurang. Oh, jangan-jangan intangible attribute-nya masih belum diperhatikan dengan baik. Itu harus dicek. Karena setiap produk itu pasti punya tangibility dan intangible attribute. Ya. Oke. Nah, pasien tadi saya sudah sampaikan, pasien sekalipun itu perlu untuk dipuaskan. Maka Mas Wahid sesudah melakukan layanan bisa kan memberikan misalnya kuesioner sehingga mereka bisa menilai pada hari itu layanannya seperti apa. Nah, itu kan sebenarnya juga bentuk kepedulian rumah sakit untuk mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh customer yang nantinya akan berdampak pada kepuasan pasien. Gitu ya, Mas? Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi semua mau produk layanan atau jasa, fitur-fitur ini semua pasti ada. Kita lanjutkan level produk. Jadi ini fiturnya. Ya, sekarang kita lihat level-level pada produk. Tadi sudah saya keluarkan misalnya fiturnya. Nah, produk-produk itu sendiri, setiap produk ya, mau barang, mau jasa, ide, gagasan, informasi, itu semua punya level. Ya, ada potensial, ada level yang unexpected features. Ya, kita lihatnya dari bawah ya, dari bawah melihatnya. Ini ada piramida, lihat piramidanya dari bawah, mulai dari basic product. Nah, basic product ini adalah level produk yang paling dasar, tapi menjadi core dari produk tersebut, core benefit. Misalnya rumah sakit, karena ini kebetulan Mas Wahid sudah membuka produknya rumah sakit, kita contohkan saja rumah sakit. Basic produk rumah sakit apa? Kenapa orang datang ke rumah sakit? Core benefitnya apa kalau dia datang ke rumah sakit? Atau dia mau ngapain ke rumah sakit? Apa, Mas Wahid? Pengen sehat. Nah? Pengen Basic sembuh. produk rumah sakit itu apa? Konsultasi kesehatan Bu ya. Konsultasi kesehatan. Ya. Jadi basic produknya adalah orang datang ke situ karena dia pengen tanya-tanya, pengen diobatin, maka kita bisa sebut sebagai konsultasi kesehatan. Itu core benefitnya, bukan rumah sakitnya. Bukan, oh rumah sakitnya keren,
rumah sakitnya warna-warni itu bukan core benefit. Paham ya? Itu bukan core benefit. Ya. Nah, sesudah core benefit itu dipenuhi, ya, untuk meningkatkan needs daripada pasien, maka rumah sakit akan meningkatkan basic fiturnya. Ya, basic fitur itu adalah bentuknya. Ini ada layanan kesehatan nih, ada konsultasi kesehatan. Kita harus tempatkan konsultasi kesehatan ini dalam sebuah fitur, basic fitur. Ya, kalau di sini kita sebut generic product. Nah, produk generiknya apa? Oh, konsultasi kesehatan itu diberikan dalam sebuah ruangan yang rapi, semua serba putih, itu ya generiknya ya. Jadi dibikinlah ruangan. Ada ruangan ruangan yang konsultasi yang nyaman, di mana konsumen tidak merasa takut, ya, steril katakan. Itu adalah generic product. Terus ruangan itu ditempatkan di mana? Oh, ruangan itu ditempatkan di sebuah rumah sakit yang bagus. Itu juga, maka rumah sakit menjadi generic product. Oh, mereka ketika ngantri harus ada ruang tunggu yang nyaman. Maka itu adalah basic features atau generic product. Paham nggak nih ceritanya level produk nih? Maka orang datang lebih bisa memilih. Kalau misalnya konsultasi kesehatan itu dibungkus dalam basic fiturnya adalah klinik, katakan, maka dia generic produknya kliniknya. Paham ya? Tapi kalau misalnya konsultasi kesehatannya ada di dokter praktek biasa di rumah-rumah, maka dibungkusnya dalam ruang praktek di rumah-rumah itu. Paham ya? Ini adalah generic product yang membungkus basic product tadi. Kemudian ternyata si pihak rumah sakit bilang, oh, konsumen itu sudah puas kalau dapat konsultasi, terus dibungkus konsultasinya dalam sebuah ruangan yang nyaman. Tapi perusahaan inginnya konsumen itu balik lagi, pasien itu balik lagi, ngasih tahu yang bagus-bagus ke orang lain gitu. Maka ada semacam expected features yang harus diciptakan. Yang ini kita sebut sebagai expected product. Apa kira-kira yang diinginkan oleh pasien ketika dia datang, terus dia harus nunggu? Apa misalnya? Expected product yang dia ingin, fitur yang dia inginkan apa? Itu tadi. Oh, ketika saya datang, saya capek nunggu, saya nggak hanya di ruangan aja, tapi saya disiapkan ruang tunggu yang nyaman, kemudian ruang tunggu itu tidak berbau, katakan ya, terus antrinya juga tidak desak-desakan. Nah, itu adalah expected product. Kalau dari sisi layanan, itu dari sisi yang tangible. Kalau dari sisi layanan, ya, konsultasi kesehatan dia datang untuk ketemu dokter. Dokter itu adalah core benefit dari servicesnya. Ya. Nah, expected produknya apa? Oh, dia pengennya dokter yang kalau ngasih konsultasi lama. Ngerti nggak? Nggak cuma, ibu sakit ini bu, 2 menit suntik, udah bu. Sakit apa dok? Ya itulah. Ya. Tapi dia inginnya ada dokter yang dia bisa cerita, dia bisa ngobrol, itu expected sebenarnya. Semua pasien menurut saya ketika datang ke rumah sakit, keinginan dia adalah bisa curhat ke dokter. Kenapa? Apalagi yang sakitnya lumayan misalnya lama, atau parah misalnya. Itu expected produknya adalah bisa ngobrol dengan dokter atau suster untuk mencari sumber penyakitnya misalnya. Ya, itu adalah expected feature sebenarnya yang diinginkan oleh pasien. Tapi ini Mas Wahid bisa dicek kembali, bisa diteliti kembali, ya, melalui kuesioner tadi yang saya sampaikan. Sebenarnya pasien yang datang ke rumah sakit harapan kita itu punya expected feature nggak? Ya. Apakah hanya sekedar ruang tunggu atau dokter yang kompeten, atau ada yang lain? Nah, kita naik ke atas, kita sudah punya dokter kompeten, ruang tunggunya juga bagus, nyaman, ya, orang juga bisa ketika menunggu lama dia bisa tiduran misalnya, atau kemudian ketika menunggu lama dia juga disiapkan minum, ada teh atau ada aqua gitu. Nah, itu adalah level yang lebih tinggi lagi dari expected features, yaitu apa? Luxury features. Ya,
Ini kita sebut sebagai augmented product. Augmented product ini adalah produk-produk yang ditambahkan kepada expected feature sehingga membuat layanan itu atau produk itu menjadi lebih lux, lebih mewah. Jadi tadi, ruang tunggunya disiapin minum, ngerti ya? Ada minumnya. Kemudian dokternya tidak sekedar enak diajak ngobrol atau curhat, tapi ketika dibutuhkan dia bisa ditelepon misalnya, atau dia bisa ditanya-tanya lewat WA misalnya. Itu adalah luxury features. Silakan kalau rumah sakit mau menambahkan. Nah, yang lebih tinggi levelnya adalah unexpected features. Ya, ini adalah fitur-fitur yang sangat potensial bisa difikirkan untuk ditambahkan. Selain tadi, pokoknya segala sesuatu yang sifatnya beyond the luxury. Jadi melampaui luxury features tadi. Apa? Silakan bisa dipikirkan. Ya, bisa dipikirkan. Misalnya unexpected. Di ruang tunggu itu disiapkan apa? Kursi pijet. Nah, itu unexpected tuh. Ya. Kenapa? Karena kursi pijet kan mahal ya. Ya, unexpected features. Atau apa? Dokter, misalnya katakan kalau potensial produk, dokter yang menangani pasien tersebut memperlakukan pasiennya sebagai pasien private misalnya, ya, itu adalah unexpected feature, ya. Nah, ini level-level produk ini tadi saya sudah sampaikan. Silakan saja bisa dibungkus itu ya, sehingga sampai unexpected features. Jelas ya untuk level of product, ya. Jadi basisnya sih cuma di core benefit saja gitu, ya. Selebihnya ditambahkan tentunya tadi ya untuk customer satisfaction. Kita lanjut ya. Oke. Nah, produk itu bisa kita klasifikasikan menjadi 3, ya, yaitu durable product, consumer product, dan business product. Ya, apakah durable product? Ya, kita lihat. Durable product itu ada bersifat ada yang durable, ya, ada non-durable, ada services. Kalau durable, Anda lihat di situ kita kasih contoh mobil gitu ya. Mobil kan durable, durable itu tidak durable itu tahan lama bahasa Indonesianya. Ya, kita pakai mobil nggak sekali pakai kita buang kan ya, makanya dia durable. Yang non-durable saya contohkan apel di sini karena apa? Udah dimakan ya sudah habis masuk perut, ya, nggak bisa dimunculin lagi. Kecuali Anda punya duit, Anda beli lagi. Nah, itu pun bentuknya sudah beda. Itu non-durable atau tidak tahan lama. Yang ketiga adalah services. Ya, services ini bentuknya adalah layanan. Ya, apakah layanan sebagai waitress? Kalau di sini layanan sebagai waitress, apakah layanan sebagai dokter, perawat? Itu adalah services. Nah, keseluruhan 3 hal ini kita sebut sebagai durable product. Ada lagi consumer product, ya. Consumer product ini kita bisa bagi 4. Ada convenience product, ada shopping products, ada specialty products, ada unsold product. Apakah convenience product? Convenience product adalah produk yang dibeli sehari-hari, ya, itu convenience. Tiap hari kita beli apa? Makanan, minuman, gitu ya, buah. Tiap hari kita beli ya, kalau nggak kita lapar nih. Ya. Jadi convenience product adalah produk-produk yang dibeli setiap hari. Kemudian ada shopping product. Shopping product ini adalah produk-produk yang dibeli bukan daily, tapi dibeli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya apa? Shopping product ini adalah produk yang ketika kita beli kita bandingkan biasanya. Misalnya handphone. Ya, handphone itu kalau kita beli pasti kita banding-bandingin nggak brandnya. Ya, sepatu juga gitu. Ya, Anda bisa nyoba sepatu di mana-mana tapi terus nggak beli gitu ya. Nggak masalah tapi kan, karena dia adalah shopping product. Produk yang tidak sering kita beli, jarang kita beli karena kebutuhannya memang
tidak seperti kebutuhan convenience product. Yang ketiga adalah specialty product. Nah, specialty product ini contoh yang saya berikan adalah misalnya jam tangan, ya, perhiasan, ya, ini adalah specialty product. Specialty product ini adalah produk-produk yang tidak bisa dibeli di sembarang tempat. Dia harus dibeli di counternya. Beda ya, kalau kita mau beli apa tadi di convenience product, mau beli apa misalnya, beli kopi misalnya ya, beli kopi. Kopi itu bisa di mana aja, di warung kelontong ada, Alfamart ada, Indomaret ada, banyak. Tapi kalau specialty product ada nggak tempat-tempat yang sembarangan kita bisa beli? Nggak ada. Kalau mau beli jam tangan, ya adanya di toko jam tangan. Kalau mau beli cincin, ya adanya di toko perhiasan. Ini satu lagi ada contohnya adalah cake. Ya. Cake itu juga harus belinya di toko kue misalnya. Nah, ini specialty product. Yang keempat adalah unsolved product. Nah, unsolved product ini adalah produk-produk yang tidak diinginkan sebenarnya. Kenapa dia bisa tidak diinginkan? Karena apa? Karena dianggap tidak perlu dibeli karena belum tentu memenuhi kebutuhan. Ya, ini adalah contohnya unsolved product ini adalah misalnya produk-produk asuransi, ya produk-produk katakan apa ya, kuburan. Ada nggak yang beli kuburan? Ada, tapi kalau udah meninggal kan di kuburan. Jadi batu nisan itu adalah unsolved product, ya produk-produk yang. Tapi belakangan ternyata unsolved product itu juga sudah mulai berubah karena sekarang pun kuburan sudah dibeli, gitu ya. Kuburan itu bahkan kalau nggak salah ditawarkan misalnya San Diego Hill itu kan sengaja dibuat bagus-bagus supaya orang tertarik untuk meninggal di sana, gitu ya, dikuburkan di sana misalnya. Ada lagi misalnya Al-Azhar, sebelah sananya kan ada Al-Azhar Memorial, ya. Itu adalah funeral ya, pemakaman yang sangat bagus gitu ya, yang dia tapi khusus untuk muslim dan dia memang letaknya berdekatan, sebenarnya bisa jadi untuk compete dengan San Diego Hills. Artinya apa? Jangan-jangan funeral atau kuburan itu juga sudah tidak menjadi unsolved product. Gitu ya. Kenapa? Karena orang sudah mulai cari. Saya sendiri pun terus terang sudah mulai DP. Ya, kuburan. Bukan hanya rumah yang dibeli sekarang, tapi kuburan pun sudah banyak yang DP. Ya. Nah, itu adalah unsolved product. Mungkin nanti kita akan menemukan lagi contoh-contoh unsolved product gitu ya, yang definisinya adalah produk-produk yang tidak dicari, ya, atau produk-produk yang dianggap tidak perlu dibeli. Oke, lanjut. Kita lihat definisinya satu-satu, kita lihat penjelasan satu-satu. Yang pertama adalah convenience goods. Tadi sudah saya sampaikan, convenience goods itu adalah barang-barang atau produk-produk yang paling sering kita beli. Saya mengganti kata-kata, perhatikan, saya mengganti kata-kata produk dengan goods. Apa bedanya tadi? Goods dengan produk? Apa bedanya tadi? Di sini saya kan menulisnya convenience product. Ya. Tapi di sini saya tulisnya convenience goods. Apa bedanya goods. tadi? Goods sudah termasuk ke dalam produk, Bu. Iya, betul. Berarti masih ingat ya. Di dalam produk ada goods and services. Ya, jadi kita bahas dulu yang goods-nya. Convenient goods itu adalah consumer biasanya menggunakan minimal effort untuk membelinya. Artinya produk-produk ini adalah produk-produk yang sering dibeli hampir setiap hari dan harganya murah, low cost items. Ya, karena harganya murah, maka produk-produk ini disebut sebagai produk yang convenience. Karena effort untuk mendapatkannya pun, usaha untuk mendapatkannya pun tidak besar. Karena kita bisa beli ke Alfamart gitu ya, kita bisa beli ke toko kelontong, itu adalah convenience goods. Ya. Nah, convenience goods pun masih kita bagi 3, ada staples. Apa ini staples?
Ya, staples ini adalah produk-produk yang memang dibeli karena untuk hal-hal yang sifatnya memang memang akan dibeli, harganya murah, effortnya rendah, tapi dia sifatnya memang dibutuhkan hampir setiap hari. Itu staples. Ini saya kasih gambarnya anggur misalnya ya, buah lah gitu ya, buah itu convenient goods ya, karena hampir setiap hari dibeli dan harganya murah. Yang kedua adalah emergency goods. Ya, ini adalah barang-barang yang memang kerap dibeli, usaha untuk mendapatkannya pun effortnya pun rendah karena memang dia ada hampir di setiap tempat gitu ya, dan harganya murah. Ini saya contohkan di sini adalah payung. Ya kenapa? Karena orang kan hujan baru nyari payung ya, jadi emergency ya. Ya hujan gitu dan seterusnya, itu emergency. Yang ketiga adalah impulse purchases. Nah, ini di dalam convenience goods itu seringkali ada orang yang membeli barang-barang convenience secara impulse. Impulse itu tahu nggak apa? Ya, ya, ya. Impulse itu sebenarnya adalah barang-barang yang dibeli dengan tidak direncanakan, gitu ya, tergantung kata hati, gitu ya. Makanya disebutnya sebagai impulse. Nah, di barang-barang yang paling sering dibeli secara impuls oleh customer itu adalah convenience goods. Misalnya apa? Ice cream. Ya. Es krim ini tadinya kita nggak punya rencana beli ya. Terus pas kita lihat nih, kayaknya es krimnya enak tuh. Beli deh. Nah, itu impuls. Ya, tergantung suasana hati Anda. Coklat juga gitu, seringkali disebut impuls. Kadang-kadang orang nggak pernah merencanakan untuk membeli coklat, tapi pulangnya pasti bawa coklat. Ya. Itu sering kita sebut sebagai impulse purchases, ya. Nah, jadi seperti tadi saya sampaikan, yang paling sering kita impulse itu adalah convenience goods. Saya nggak kebayang kalau impulsnya mobil, gitu ya. Nah, kalau mobil kan adalah shopping goods, sehingga nggak mungkin lah impulse ya. Nah, harganya yang sangat mahal. Saya lanjutkan. Kemudian yang kedua adalah shopping goods. Ya, shopping products ya, dalam hal ini adalah shopping goods. Oh ya, saya bertanya dulu tadi. Tadi istilahnya kan saya pakai convenience goods. Adakah convenience services? Apa? Emang services ada yang convenience? Ada yang kita beli tiap hari itu? Ada? Gojek. Nah, sekarang kita lihat definisinya. Yang dimaksud dengan convenience services adalah jasa layanan yang murah, effortnya sedikit, dan frequently, dia dibeli sering. Apakah Gojek termasuk di situ? Kalau murah, kalau termasuk berarti dia masuk convenience services, gitu aja menganalisisnya. Ya, kalau dia memang consumer itu untuk manggil Gojek kan effortnya kan cuma tinggal buka HP ya, jadi minimal effort ya. Buka HP, klik, buka Gojek gitu ya, pesan makanan gitu ya, terus lama kemudian 10 menit, 15 menit nyampe. Tapi low cost nggak? Nah, itu pertanyaan saya. Nah, kalau dia memang Anda anggap low cost, maka itu bisa jadi convenience services. Ya. Oke. Karena Gojek itu ada juga yang dia tergantung ini area dan kilometer. Saya pernah pakai Gojek bayar 71.000, Mbak. Karena memang jauh sih ngambilnya. Cuma hanya kan berarti tidak low cost ya, karena kan tidak, artinya gini, tidak berlaku untuk semua barang misalnya, tidak berlaku untuk semua jenis item misalnya, sehingga kita tidak bisa masukkan Gojek itu di dalam convenience services, ya. Oke. Sekarang kita lihat shopping products. Nah, seperti tadi juga
Ada goods, ada services. Kita lihat dulu yang goods. Shopping goods itu biasanya consumer make a considerable effort to evaluate. Tadi sudah saya sampaikan. Kalau di convenience itu low effort, minimal effort. Kalau shopping goods ini adalah barang-barang yang ketika kita akan mengevaluasi, kita memerlukan banyak sekali considerable effort. Banyak sekali kita butuhkan effort. Ya, apa effortnya? Satu, consumer biasanya make a product comparison. Benar nggak? Tadi shopping goods tadi contohnya apa sih tadi? Handphone tadi ya, handphone ya. Ya, ketika Anda mau beli handphone, Anda biasanya membuat comparison. Yang satu Apple, yang satu Samsung. Boleh nggak dibandingin Samsung sama Apple? Boleh? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya selalu harus bertanya dulu, khawatir ada yang marah. Bu, Apple kok disejajarkan atau dikompetkan dengan Samsung? Ya, tapi saya juga nggak ikhlas kalau Samsung juga dikompetkan dengan OVO misalnya, karena kelasnya beda. Jadi kita anggap saja. Tapi ada kebetulan Samsung itu juga ada produk-produk yang harganya hampir sama dengan harga Apple. Jadi bisa saja kita compete-kan. Oke. Sekarang kita mau compete-kan Apple dengan Samsung, berarti kita ada effort comparison. Ya. Sesudah kita melakukan comparison Apple handphone Apple dengan Samsung, ya. Sebelum kita membandingkan, sebelum kita mengkomparison, kita pastinya akan mencari informasi dulu. Benar nggak? Cari informasi dulu. Oh, si Apple ini advantage-nya. Kemudian ini disadvantage-nya. Samsung juga gitu, ini advantage dan disadvantage-nya, kelemahan dan kerugiannya. Maka biasanya kita melakukan effort untuk mencari informasi sebelum membeli barang. Ingat, shopping product not impulsif ya, nggak akan ada yang orang impuls datang ke mall tiba-tiba pulangnya bawa HP, padahal dia nggak pernah merencanakan untuk beli HP. Yang ketiga, biasanya ada terjadi substitution, moderate substitution amid. Nah ini yang kadang-kadang effort considerable effortnya si customer ini agak sedikit capek kali dia ya, karena dia harus yang mana ya, Samsung atau Apple ya gitu, yang mana ya, dia harus memilih kira-kira bisa memoderasi substitusi nggak. Ya, misalnya gini, ya udah deh nggak apa-apa saya beli Samsung tapi yang harganya paling mahal seharganya paling murah Apple misalnya. Paham nggak maksudnya? Maka si konsumen ini sudah membuat semacam substitusi, pengganti. Substitusi ini kan barang yang bisa mensubstitut. Ya, maka substitusi pada considerable effortnya customer itu diciptakan. Yang keempat, product last a considerable time. Nah, ini biasanya kemudian untuk shopping group itu, shopping product itu, mereka kemudian mempertimbangkan waktu. Ya. Jadi khawatirnya gini, ini kan akhirnya jadi pinter-pinternya orang marketing ya, benar nggak? Orang marketing kan mengambil dari teori ini nih, makanya dia jualannya gitu. Tinggal 1 unit, ayo beli rumah, tinggal 1 unit. Ya. Harga akan naik bulan depan gitu ya. Ini adalah products last a considerable time. Kenapa? Memanfaatkan considerable effort dari customer ketika dia akan membeli. Nah ini dimanfaatkan oleh marketer nih. Tinggal 1, iya, emang nggak ada lagi? Nggak ada Bu, kita cuma produksi cuma sampai bulan ini. Bulan depan tidak produksi lagi. Padahal bohong gitu ya. Saya nggak tahu bohong apa enggak. Marketer itu kan kadang-kala kan sebutannya 2 ya, apa? Doni dan Tuti. Doni itu doyan nipu, Tuti itu tukang tipu katanya, ya kan? Padahal saya orang marketing, saya nggak ikhlas dibilangin Doni atau Tuti. Ya, menurut saya sebenarnya konsepnya adalah how to make sales ya. Jadi bagaimana membuat sales sebenarnya, tapi tentunya dengan cara-cara yang honest ya, dengan jujur.
Nah, sebenarnya ini yang dipertimbangkan oleh si customer ketika dia mau beli shopping goods. Yang terakhir adalah monetary and social cost may be high. Ya, nah, shopping goods ini karena tadi ya, karena dia sifatnya adalah pasti tidak low cost, banyak pertimbangan untuk membeli dengan sendirinya. Biaya sosial dan biaya moneternya pasti tinggi. Jadi harganya pasti mahal ya, handphone ya mahal ya kan, kemudian social cost-nya juga tinggi. Anda kalau pakai Apple pasti social kelasnya jadi naik misalnya gitu ya, dan seterusnya. Itu adalah jenis shopping goods. Oke, itu untuk shopping goods. Sekarang pertanyaan saya ya, oh ini dulu sebentar, ini dulu deh. Nah, belakangan kemudian banyak sekali saya bahkan sempat beli barang dari TV shopping, nanti ya. Ini TV as a shopping product ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ya. Atribut base. Dulu tuh TV kayak yang sebelah kanan itu ya, yang pakai antena di atasnya gitu ya. Harganya murah kan ya. Nah, ini orang membuat produk, tadi kalau kita lihat pada level-level produk, membuat produk zaman dulu itu yang penting harganya murah. Ya, bentuknya jelek atau cuma kotak kayak gitu nggak masalah. Nah, ini basisnya adalah price base. Ngerti ya? Ini dalam shopping goods, berarti orang membuat TV seperti yang sebelah kanan ini adalah price base. Ya, dia tidak peduli dengan bentuk, yang dia pedulikan adalah bagaimana membuat barang yang harganya murah. Nah, itu price base. Kemudian berlalunya waktu, ya dari tahun 50-an ya, berlalunya waktu sampai kemudian saat ini kita sudah punya sebuah produk yang tidak lagi berbasis price, tapi berbasis atribut. Namanya adalah atribut base. Ya. Apa TV-nya? Sekarang TV-nya ada TV plasma, gitu ya, LCD screen, gitu ya. Garansinya tinggi, remote controlnya bisa sampai 5 kilo misalnya gitu ya. Jauh amat ya nonton TV 5 kilo ya, misalnya ya. Kemudian bisa diobservasi, picture size-nya bisa diganti-ganti. Nah, itu adalah saat ini atribut base. Di mana orang ketika membeli barang tidak lagi memikirkan harga, tapi sudah yang penting atribut dan quality. Ya. Nah, makanya saya selalu mempertanyakan mahasiswa tuh kalau datang ke saya terus mau bikin tesis, bilangnya gini, Bu, saya mau meneliti tentang harga. Ya. Saya selalu bilang, kalau produknya adalah shopping product, saat ini sudah tidak ada lagi konsep price base. Untuk shopping product, semua orang sudah beralih ke konsep atribut base. Paham ya? Khusus untuk shopping product. Kenapa? Karena tadi harganya mahal dan memerlukan effort yang tinggi untuk memperolehnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, oh ya, pertanyaan saya belum tadi. Nah, kalau ada shopping goods, ada nggak shopping services? Ada nggak? Halo? Ini masih pada bangun kan ya? Salon, Bu. Masih bangun ya? Ya, biasanya ngantuk kalau saya sendiri yang ngomong. Ayo, gimana? Salon. Laundry. Laundry? Tetap ada, Bu. Nah, kita lihat lagi sudut pandangnya. Apakah betul laundry itu shopping services? Dari mana laundry? Laundry harganya mahal ya? Kayaknya cuma 4.000 perak deh per kilo. Ya, laundry masuk? Enggak lah ya. Ya kan? Shopping produk sekarang ingat, shopping produk adalah barang-barang yang dibeli ya berbasis atribut, berharga mahal, dan apa tadi? Dan Kualitas. memerlukan effort yang besar untuk memperolehnya. Ya, itu namanya shopping product. Jadi kalau Anda nanti menanyakan adakah shopping services, silakan dipikirkan.
Ada enggak? Ya. Kenapa? Ibu, Karena Ibu, ya, Bu Rina, kalau di rumah sakit jantung itu ada namanya layanan pasien platinum, yaitu dilakukan tindakan hari Sabtu dan Minggu. Itu menurut saya masuk ke shopping services. Bagaimana, Bu? untuk masuk ke layanan, untuk bisa dapat pelayanan itu, si konsumen effortnya besar nggak, Pak? Sangat, karena bebas antrian, walaupun kosnya memang lebih tinggi ya. Maksud saya effortnya, Pak, dia ada usaha apa supaya dia bisa masuk di premium? Kalau tanpa antrian, bayarnya mahal, itu masih bukan shopping produk, Pak, masih bukan shopping services. Shopping services itu untuk mendapatkannya, kita effortnya itu harus luar biasa. Oh gitu, Bu ya. Usahanya itu harus luar biasa. Baru kita bisa. Kalau tadi produk kan ngebandingin, kemudian apa namanya, tadi nih saya keluarin lagi, ngebandingin, cari informasi, mencari substitusi kalau nggak dapet, terus ketakutan kalau nggak dapet, itu kalau yang barang. Kalau yang jasa sama. Hanya adakah shopping services? Tadi kalau yang disampaikan oleh Mas Jasa. Wahid, premium, apa namanya, layanan premium. Pertanyaannya adalah platinum. Pertanyaannya adalah konsumen itu kan nggak perlu harus misalnya reservasi dari 3 minggu yang lalu misalnya baru bisa dapat dilayani, enggak kan? Enggak. Ya, kalau enggak berarti belum masuk, Pak, ke dalam shopping services. Kalau misalnya izin, Bu, ya. Kalau misalnya seperti ini kan jasa pariwisata lagi turun nih, Bu. Nah, ya. kan sebelumnya sewaktu masih normal kan banyak jasa-jasa trip ya, Bu ya, untuk liburan. Misalnya di Jakarta itu ada Pulau Seribu gitu ya. Nah, kita memilih jasa mana guide yang paling bagus untuk memilih fasilitas, misalnya tempat snorkelingnya, itu termasuk nggak, Bu ya, service shopping services? Shopping services. Iya, jadi produknya itu jasa apa ya, jasa wisata ya, Bu ya. Jadi mereka kan yang menawarkan, oh nanti tempat grup, terus ada stay home-nya, terus tempat snorkelingnya di sini. Jadi mereka menawarkan, jadi kita kan pasti kan membandingkan gitu ya, antara jasa satu sama satu lagi, itu fasilitasnya mana yang lebih nyaman gitu, Pak. Itu termasuk nggak, Bu ya? Harganya mahal? Harganya tergantung tripnya, Bu ya, berapa hari. Tapi ada juga yang mahal, Bu. Tapi kita pesan dari jasa guide-nya gitu, jasa tripnya. Ya, bisa saja. Kalau apa namanya, jasa wisata itu bisa saja. Saya teringat waktu kemarin saya merencanakan liburan sebelum COVID ya. Waktu itu kami mau ke mana? Lupa saya. Dan kita ditawari untuk bisa Pulau Komodo. Terus kita ditawari untuk berwisata dengan menggunakan kapal pinisi waktu itu, ya kan? Nah, kemudian saya mulai membanding-bandingkan dengan pelayanan yang ditawarkan oleh agensi yang lain. Nah, kalau memang ada pembanding, ya, ada yang bisa di comparison, kemudian harganya mahal dan kita effortnya pun tinggi untuk mendapatkannya, itu bisa saja kita masukkan di dalam shopping services. Ya, yang jelas kriteria untuk sebuah produk disebut sebagai shopping produk itu harus terpenuhi. Ya, apapun itu silakan saja. Ya. Oke, ada lagi? Lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah bisnis produk. Ya, ini adalah produk-produk yang diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Ya, misalnya satu materials and parts. Ya, material and parts itu raw materials, ada manufacture materials. Ya, kalau untuk kebutuhan bisnis, misalnya kalau perusahaan adalah mesin-mesin pabrik gitu ya. Ya, mesin-mesin pabrik, ada konveyornya, ada bahan bakunya, ada alat-alat lain lah yang sifatnya parts gitu ya.
Itu adalah material and parts. Yang kedua adalah capital items. Nah, capital items ini ada dua, ada instalasi, ada equipment. Ini bisnis produk yang ditujukan misalnya untuk membangun instalasi, ya, atau membangun equipment. Jadi misalnya kita membeli katakan jaringan internet ya untuk kampus atau untuk kantor, maka itu dia masuk di dalam capital items. Jadi produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan bisnis. Ya, equipmentnya juga gitu, misalnya kita membangun ruang karyawan itu menjadi lebih nyaman dengan cara equipmentnya dipenuhi dan seterusnya. Ya, selama itu tujuannya untuk kebutuhan peningkatan bisnis, maka dia disebut sebagai capital items. Ya, yang ketiga adalah supplier and business services. Nah, ini tadi mungkin. Nah, supplier itu tentunya adalah bagian dari bisnis, ya, sehingga barang-barang atau material-material yang digunakan di dalam supplier sebagai supplier itu disebut sebagai bisnis produk. Ya, misalnya di sini ada maintenance and repair items, ya. Jadi kalau Bapak Ibu di kantornya komputer rusak, biasanya kan manggil maintenance, ya. Maka itu adalah produk-produk yang disediakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya. Ya, oke, lanjut. Nah, di dalam business and product kan ada raw material. Ya, raw material itu bisa kadang-kadang menjadi raw material di pihak lain, kadang-kadang menjadi raw materials bagi konsumen secara individu. Nah, kalau jagung mentah digunakan untuk membuat katakan kalau jagung misalnya untuk membuat semacam produk yang ditambahkan ke dalam produk makanan, dalam farm product, itu jadinya raw material untuk bisnis produk. Tapi kalau jagung itu kita rebus, terus kita makan, campur kelapa, itu jadinya bukan raw materials, tapi itu adalah produk jadi yang dibuat oleh individu. Jadi tolong dibedakan ya, mana raw materials. Ya, namanya juga raw materials berarti adalah materials dasar atau bahan baku yang digunakan di dalam sebuah proses produksi. Demikian juga ikan. Ikan kalau kita bawa pulang, kita kasih jeruk nipis sama garam terus kita goreng, itu nggak jadi raw materials. Benar ya? Tapi ketika ikan itu kemudian masuk ke perusahaan, kemudian terus dijadikan misalnya diolah, dijadikan sedemikian rupa gitu ya, maka dia menjadi bahan baku pada bisnis produk. Ya, ini kita sebut sebagai natural product. Gitu ya, ngebandinginnya ya. Nah, yang kedua tadi kan ada raw material and parts. Sekarang manufacture materials and parts. Selain tadi yang saya sampaikan ada material, maka di dalam perusahaan atau pabrik itu kita mengenal manufaktur materials and parts. Jadi ini adalah part-part yang harus ada di dalam sebuah perusahaan, khususnya pabrik, ketika terjadi sesuatu pada mesin-mesinnya misalnya. Nah, ini kita sebut juga sebagai bisnis produk. Selanjutnya, ini supplier and business services selanjutnya. Ya. Kalau supplier and business services ini yang ketiga adalah bagian dari bisnis produk tadi. Nah, ini ada dua nih, Mas Wahid, bapak-bapak yang nanya tadi. Ini ada dua. Ada yang sifatnya barang, ada yang sifatnya layanan. Ya. Kalau maintenance and repair itu sifatnya layanan atau barang? Halo? Layanan, Bu. Layanan. Ya, makanya kita bisa sebut di dalam bisnis produk ada bisnis services. Ya, kalau kalau bisnis goods itu bentuknya adalah supplier sebenarnya, operating suppliernya. Jadi kalau kita lihat di sini gambarnya adalah itu tadi ya, untuk menginstalasi ya dan untuk equipment. Jadi memang tidak
tidak tampak, tapi dia menjalankan roda pabrik di dalam sebuah perusahaan. Oke, kita lanjut product mix and product line. Nah, saya tanya dulu deh, ada yang ngerti nggak product mix itu apa? Silakan, jangan sampai salah, jangan ketukar-tukar. Apa product mix? Halo, siapa yang bisa jawab apa itu product mix? Nggak ada yang mau jawab? Nggak tahu. Oke, kita lihat sekarang ya. Jadi, marketing dalam teori produk itu mengenal dua istilah, yaitu product mix dan product line. Ya, apa yang dimaksud dengan product mix dan product line? Ya, kita lihat dulu di sini. Ini product mix namanya. Ya, product mix itu yang dilihat adalah width. Width itu apa sih? Keluasan, length, kedalaman, deep. Length panjangnya, deep itu kedalaman, dan konsistensi. Itu product mix. Jadi kalau misalnya kita akan membuat semacam product mix, jangan lupa perhatikan product mix itu bisa dilihat dari panjang dari produk, ya, lebar dari produk, kedalaman produk, dan konsistensi produk. Ya, sehingga bukan tidak mau ngasih contoh, tapi product mix itu berbeda-beda untuk setiap kriteria 4 di slide ini. Oke, nah ini kita buka product mix apa? Product mix adalah assorted, ya, bagian-bagian dari produk yang ditawarkan company ke pasar. Itu product mix. Kalau kita mau ngecek product mix itu bisa kita lihat dari width-nya, maka kita harus ngecek how many different product lines. Berapa banyak perbedaan lini produk, ya. Kalau dia ke panjangnya, ya, berarti the number of items in the product mix. Jadi jumlah item-items di dalam sebuah product mix itu adalah length, ya. Kalau deep itu adalah variance yang ditawarkan dalam sebuah produk line. Dan kemudian konsistensi adalah seberapa dekat produk lini tersebut untuk bisa digunakan, ya, seberapa cepat, ya, seberapa waktunya sehingga produk tersebut bisa digunakan. Nah, ini adalah product mix. Nah, sekarang kalau Anda punya produk, tergantung Anda mau melakukan offer to market, apakah masih tetap mau ngintilin bosnya Anda, atau Anda mau bikin sendiri misalnya. Oh, width-nya saya buat sendiri. Dalam width itu kita kasih contoh misalnya, kalau width itu kan dalam, ya, how many different product lines kedalamannya. Artinya semakin berbeda produk itu dengan produk awalnya, atau barang itu dengan barang awalnya, maka semakin berbeda. Nah, kalau sudah ada perbedaan, Anda, atau bukan perbedaan, namanya keunikan, Anda bisa menjadi leader di pasar karena produk Anda unik, ya. Dan lain, kalau length, no number of items in the product mix, artinya length panjang ini sebenarnya lebih kepada item-item di dalam produk yang kalau kita runut, ya, secara length itu dia akan berbeda-beda, ya. Dan yang terakhir konsistensi tadi, how closely the product line are related in use. Ini adalah seberapa dekat, ya, lini produk itu digunakan. Itu konsistensi. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Silakan. Ada? Silakan, ada pertanyaan? Tidak? Oke, lanjut ya. Ibu. Oke, nah kalau kita gambarkan produk line dan produk mix, nanti kita masuk ke produk mix tadi, ya. Ini adalah lininya. Nah, kita punya produk mix misalnya lampu, ya.
lampu ini kan perlu meja ya, perlu meja, harus ada sairingnya. Sairingnya ini untuk nempelin gitu ya. Untuk nempelin lampu harus ada tracknya. Kalau lampunya ada lampu, katakan lampu apa namanya nih, lampu duduk ya, itu harus ada tracknya. Kalau dia lampu di atap itu harus ada sailingnya gitu ya. Kalau dia di meja, ini kan lampu meja, berarti harus ada mejanya, benar nggak? Nah, ini yang kita sebut sebagai product line. Paham nggak? Ya, jadi produk lini itu kadang-kadang bentuknya tidak harus sama dengan produknya. Hanya dia lini produknya memang produk-produk yang dimanfaatkan setelah adanya produk utama yaitu lampu. Ya, produk utamanya sebenarnya lampu, tapi produk lininya apa? Ada sailing, ada atap, ada meja, itu bisa saja dibuat sendiri juga gitu misalnya. Jadi tadi kalau mau mengembangkan produk atau membuat produk baru, jadi bisa kita lihat dari produk line. Oke, kemudian product mix, ya itu tadi ya, contohnya tadi lampu. Kemudian misalnya, ini mix ya, tadi line udah jelas ya line. Nah sekarang kita mau diskusi tentang product mix. Ya, misalnya kita punya produk line 1 tadi ya, ada lampu, table, ceiling, track, desk. Tapi kita juga punya saingan produk line 2, misalnya ini kitchen nih, tables. Ya, ada kitchen, dining room, and coffee, outdoor, conference, computer. Ya, sementara produk line 3 ya, dia produk mixnya yang produk lainnya adalah dining room, living room, bedroom, outdoor, dan desk. Nah, ini disebut sebagai produk line 3. Nah, ketiga-tiganya ini adalah lamps, tables, chairs, itu adalah produk mix. Paham ya? Produk mix ya, yang apa namanya, yang saling katakan melengkapi. Nah, itu produk mix. Oke, kita lanjut. Nah, oh ya, saya mau kasih sebentar. Aduh, kok lari-lari sih? Nah, ini. Nah, kalau kita bisa bikin dalam bentuk apa ya, table, maka konseptualisasi dari product mix bisa kita gambarkan sebagai berikut. Ya, ini adalah conceptualization of product mix. Ya, misalnya, ya product mix itu kan tadi saya sudah sampaikan bisa dilihat dari width, dari deep, dan dari lines dan item. Ya, sekarang saya tanya, kalau Anda melihat semacam table ini, ada berapa lini dan ada berapa item? Tunjukkan. Mana aja? Coba. Bisa? Coba tunjukin. Hah? Sudah? Tunjukkan. Itemnya ada 4, Bu. Itemnya 4. Nah, baik-baik ketukar. Itemnya kok 4? Tadi kan udah diskusi, produk item itu seperti apa? Produk lain seperti apa? Tadi produk lain apa tadi diskusinya? Nah, ini lini produk. Lini produk itu dia satu gambreng, lamp, ada table, sailing, ada track, ada desk, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa namanya? Kalau saya tanya produk itemnya yang mana? Nah, ini kan di line. Nah, kalau kita masuk di dalam table, bukan table, dalam grafik ini, produk item, produk lainnya ada berapa? Kalau tadi ini ada berapa? 3 ya. Kalau tadi sini, sebentar. Kok gini? Kalau ini berapa produk lainnya? 3. 3. Betul. Kalau ini berarti berapa? 4. 4. Nah, setiap produk lain itu punya produk item, ya. Berapa produk itemnya, misalnya. Ya, di sini 12. Misalnya dikasih 12, misalnya ya.
Emang mana aja 12? Bus, lori, cars, itu kan tata 6, motor. Bu. Tata steel, bars, plates. Kalau tata T, Gemini misalnya. Ada tata DTH lagi. Ini 12 di mana ya? Ayo. 6, Bu. Ada 6, Bu, produk Ada lainnya. 6. Kenapa di situ tulisnya 12 ya? Typo mungkin, Bu. Ya, typo ya. Ya, jadi ingat kalau width ya, kalau width itu lebar itu bisa jadi product lines, kalau deep itu bisa jadi product items. Ya. Oke. Lanjut ya. Nah, ini contohnya, saya kasih contoh produk mix example-nya ya. Contohnya misalnya ya, nanti saya tanyakan mana yang width. Yang width yang mana yang width? Kalau saya tanya produk itemnya ada berapa? Produk lainnya ada berapa? Produk lainnya ada 4. Lainnya 4, Bu. Produk lainnya ada 4. Produk itemnya? ada 12. 12. 12, Bu. Ada 12 ya. Oke, jadi kita lihat hair care, ini contohnya. Ada shampoo, ada conditioner, ada hairspray. Kemudian kalau salty snack ada chips, nuts, crackers. Kemudian dental care ada toothbrush, ada toothpaste, ada dental floss ya, dan soft drink ada cola, ginger ale, dan root beer. Nah, ini adalah contoh-contoh produk mix yang kemudian menjadi produk items. Paham ya? Karena saya di kelas itu suka nanya apa bedanya produk item sama produk lain, bengong gitu ya, nggak bisa jawab. Ya, produk lain itu ya produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut ya secara lini. Ya, sementara produk items adalah produk-produk yang menjadi items pada produk lini tersebut. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Jadi kalau saya tanya sekarang deh, saya tanya ininya aja deh untuk perusahaan. Samsung itu produk mix produk lainnya berapa? Laptop, handphone. Sebutin lagi. Laptop, handphone, terus ya? TV, terus AC. mesin cuci, terus kulkas. Itu mesin cuci, kulkas, itu namanya line atau item? Ayo. Oh, itu Baik, kalau yang namanya line itu persatuan besar. Kalau udah sebutin semua, berarti sampo, conditioner itu jadi line nanti tuh. Jadi harus dikelompokkan dulu, Mas. Ada hair care, tadi ya. Kalau mesin Samsung cuci, ada kulkas, home appliances, Bu, maksudnya, Bu. Maksudnya home appliances. Home appliances, Bu. Jadi kalau saya tanya, Samsung itu punya berapa produk line? Ayo, berapa? Jangan disebutin itemnya tadi. Home appliances, terus HP, terus HP, TV, laptop bisa jadi satu nggak? Beda, Bu. Beda. Jadi gimana? Monggo loh. Nah, ya, yang penting, ya, siapa yang mau jawab? Yang penting Anda tahu ya membedakan, jangan dicampur semua, ditanya produk lininya disebutin semua, TV, kulkas. Itu bukan produk lain, itu produk item. Ya. Oke, produk lainnya nanti Anda yang mengelompokkan. Misalnya tadi ada home appliances gitu ya. Home appliances itu apa isinya? Oh, ada kulkas, ada mesin cuci,
ada katakan AC. apa namanya? Ya, ya. AC, Banyak. Bu. Ada Iya. AC, ya. Sementara, oh dia ada elektronik misalnya, elektronik apa gitu. Oh masukkah di situ TV? Apalagi kalau TV masuk di home appliance ya, misalnya laptop, HP itu apakah bisa masuk di dalam satu line? Itu silakan gitu ya. Oke lanjut ya, berarti udah jelas ya produk ini. Nah ada beberapa faktor yang diperkirakan mempengaruhi perubahan di dalam produk mix, gitu ya. Tadi produk mix apa? Wah lupa lagi nih kayaknya nih. Udah kebanyakan istilah ya. Kebanyakan istilah berarti mesti berhenti nih presentasinya. Produk mix, produk line, produk item, abu gelap, gitu ya. Produk mix apa tadi? Keseluruhan produk yang di-offer oleh perusahaan, keseluruhan produk line yang di-offer oleh perusahaan itu namanya produk mix. Ini ada lamps, tables, chairs. Maka ketiga produk lini ini adalah produk mix. Ya. Jangan salah ya. Oke. Nah, kalau ini berarti keempat ini adalah produk mix. Ya. Tapi hair care, salty snack, dental care, soft drink ini produk Ini. Ya, shampoo, conditioner, hairspray adalah produk item. Oke, jelas ya. Jangan sampai kalau ditanya nggak bisa jawab nanti malu-maluin saya nanti. Oke, kemudian saya masuk lagi. Ternyata yang menyebabkan produk-produk itu berbeda-beda atau ada produk mix di dalam perusahaan itu terkaitnya dengan 5 hal ini ternyata. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi. Satu, adanya perubahan pada permintaan pasar. Makanya suka bingung ya kadang-kadang kok ada perusahaan yang produksi makanan juga, baju juga, elektronik juga gitu semuanya ada ya. Ya. Produk mix-nya rame, beragam. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang penting ketika orang memang ada permintaan di situ, maka bisa jadi produk mix-nya juga akan bertambah. Ya, seperti Apple misalnya. Apple kan concern produk lainnya kan hanya di laptop dan HP, benar ya? Dia hanya ada 2 kan concernnya di laptop dan handphone. Nah, bisa jadi nggak kalau ada misalnya Anda begitu fanatiknya dengan Apple, bilang ke Apple gini, Apple bikin dong baju mereknya Apple. Bisa jadi nggak? Bisa jadi gitu loh, itu market demand kok. Ya, boleh saja nanti besok kita ketemu kaos mereknya Apple. Ya, tidak menutup kemungkinan. Yang kedua adalah cost of production. Ya, kenapa cost of production ini menjadi faktor yang menginfluence change in product mix? Karena belum tentu semua perusahaan bisa membuat macam-macam produk yang beragam, mixnya beragam. Karena biaya produksinya pasti tinggi. Bayangkan kalau dia membuat tadi 4 line saja, berapa pabrik yang mesti dia siapin? Gitu ya, benar nggak? Kan beda-beda kan? Ya, berapa katakan marketing yang harus disiapkan? Ya, ini saya akan contohkan produk mixnya sangat banyak itu adalah Unilever. Tahu ya Unilever? Unilever itu produk mixnya luar biasa. Dari makanan sampai pakaian dia ada. Alat-alat makanan, pakaian, kemudian toiletries, tahu ya toiletries itu yang suka ada di toilet Anda, ada shampoo, sabun, ya kan, pasta gigi, sikat gigi itu adalah toiletries. Ya. Sementara dia juga memproduksi makanan. Kalau nggak salah dia sudah mengakuisisi kecap Bango, ya kan? Nah itu kan beragam ya. Karena cost of production-nya tinggi, maka tidak semua
perusahaan mampu membuat product mix yang banyak. Yang ketiga adalah quantity of production. Nah, ini jumlah produk-produk yang akan diproduksi. Ini juga sangat mempengaruhi perubahan. Ya. Terus perubahan di dalam company desire. Company desire ini adalah beberapa perubahan perubahan di dalam konteks apa yang diinginkan oleh pimpinan perusahaan. Desire itu adalah keinginan untuk menciptakan sesuatu misalnya. Bisa jadi karena adanya keinginan misalnya pihak pimpinan perusahaan, maka juga akan terjadi perubahan pada product mix. Ya, misalnya perusahaan tiba-tiba pimpinan perusahaan bilang kita bikin hotel ya, gitu ya. Maka bisa jadi product mix tambahannya adalah hotel. Oke, terus competitor action and reaction. Nah, ini juga bisa jadi juga kita menambah product mix kita karena adanya action dari kompetitor. Misalnya kompetitor membuat yang tadinya kita nggak buat, jadi kita ikutan jadi buat karena adanya kompetitor yang membuat itu terlebih dahulu. Jadi product mix yang ditambahkan bisa jadi juga product mix yang timbul karena reaksi dari perusahaan terhadap perubahan atau action dari kompetitor. Ya, lanjut ya. Ada pertanyaan dulu lagi? Nggak ada? Lanjut ya. Nah, itu tadi adalah produk. Nah, saya nggak akan diskusi lagi produk karena mulai besok Anda basis tentang produknya sudah lengkap. Ya. Sekarang kita lihat, kita masuk ke manajemennya karena mata kuliah kita kan product and brand management. Sekarang kita masuk ke product manajemennya. How to manage product? Ya. Ya, seperti umumnya activity management, pasti ada kegiatan planning, forecasting, ya, marketing, product of a company is product management, ya. Ini product management di dalam product management kita, ya. Planning itu penting. Sesudah planning di forecasting, kira-kira dan dengan barang-barang seperti ini, apakah akan laku? Ya, ketika di forecast biayanya berapa, akan laku atau tidak. Nah, baru kemudian kalau sudah di planning, di forecasting baru dipasarkan ya melalui activity marketing of product dari sebuah company. Nah, ini adalah proses product management untuk produk Anda. Ya. Oke, kita lihat ya tujuannya kenapa kita perlu memanage ya, mengelola produk adalah satu tadi, karena kita punya planning forecasting, maka kita harus terlebih dahulu membuat desain produk secara strategis. Ya, produk itu betul-betul didesain secara strategis untuk memenuhi kebutuhan customer. Kemudian to spot market opportunity supaya kita bisa dapat dengan pengelolaan produk yang bagus, opportunities akan kita peroleh ya, kesempatan-kesempatan akan diperoleh. Kemudian yang ketiga to develop strategies for each stage of product life cycle. Nah, ini Anda masih ingat life cycle produk itu apa? PLC apa? PLC? Ayo, PLC apa? Ayo. Product life cycle. Growth dan maturity, Bu. Tapi awalnya lupa. Awalnya apa? Pengenalan, Bu, pengenalan produk, Pengenalan, pertumbuhan, maturity, kemudian penurunan. Oke. Ya, masih ingat. Itu adalah stage of product life cycle. Nah, dengan product management kita bisa mendevelop strategi-strategi pada setiap stage. Karena Anda harus paham, setiap tahapan di dalam PLC itu strateginya harus berbeda. Pada saat tahapan introduction, maka si perusahaan juga harus mendevelop strategi untuk introduction. Sebaliknya juga pada saat penurunan, maka perusahaan juga harus memikirkan strategi-strategi pada stage penurunan. Nah, itulah objektifnya product management. Yang terakhir untuk tentunya mengenerate new product ideas. Ya. Melalui product management
nanti akan muncullah ya ide-ide terhadap produk baru. Ya. Nah, Anda tahu produk-produk baru di dunia itu tidak banyak, ya. Ya, sekitar 20% cuma produk yang benar-benar baru di dunia. Kalau kita lihat new product planning, kita lihat di sini new product itu istilahnya untuk siapa? Kalau di dalam perusahaan berarti untuk perusahaan. Di new product di dalam konsep ini adalah new to the company. Ya. Ya, maunya kita new to the company, new juga to the world ya. Tapi kan tadi sudah saya sampaikan new product untuk dunia itu cuma 20%. Selebihnya adalah pengembangan-pengembangan yang sebenarnya memang new to the company. Nah, ada beberapa tipe produk baru, makanya kita bisa bikin pembagian. Produk baru itu ada yang produk baru untuk dunia, new to the world, ini yang tadi saya sampaikan cuma 20%. Ada new to the firm atau new to the company, ini baru untuk perusahaan, misalnya perusahaan hanya mengubah kemasannya, maka itu baru untuk perusahaan, atau mengubah rasanya, nah itu juga baru untuk perusahaan. Ada juga yang ketiga addition to existing product line. Nah, ini yang kalau new to the firm itu produk baru tapi untuk perusahaan saja. Sementara untuk dunia itu tidak baru. Sudah ada yang produksi tapi perusahaan lain. Yang nomor 2. Paham ya? Nah, kalau yang nomor 3 adalah addition. Addition tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi ditambahkan rasanya, diganti apanya ya? Diganti covernya atau diganti packagingnya, itu adalah addition to existing product line, ya, ditambahkan. Nah, yang keempat adalah produk juga disebut baru, yaitu produk yang kita improve, kita revise tadi ya, misalnya kegunaannya tadinya untuk perempuan tapi bisa juga untuk laki-laki, kemudian itu adalah improve and revise. Nah, ada juga produk baru tapi hubungannya dengan cost. Jadi produk baru tapi yang mereduksi biaya. Misalnya produknya tadinya dibikin besar-besar, tapi kemudian dibikin saset-saset. Nah, itu saset itu adalah produk baru dengan memanfaatkan cost, ya, mereduksi cost. Terus produk innovation, kalau produk baru, kalau saya boleh gambarkan di sini, kita bisa lihat ada new product types ya. Di sini adalah kalau kita lihat ini ada 2 kuadran ya. Ada 2 kuadran, ada 2 aksis ya. Yang horizontal itu di kuadran yang paling kiri itu ada low, paling tinggi itu high ya. Kemudian di aksis yang vertikal itu yang bawah adalah low, yang paling tinggi adalah high. Nah, ini kalau yang aksis yang vertikal itu disebut sebagai level of technology newness. Jadi ini secara teknologinya baru. Sedangkan pada aksis yang horizontal itu adalah level of newness to the market. Ya. Jadi kebaruannya di pasar. Ya. Kita bisa lihat kalau kita mau membuat produk baru, kita bisa cek dari 2 kuadran ini. Ya, kalau kuadran yang paling bawah low itu biasanya adalah activity untuk mendapatkan produk baru dengan cara cost reduction and repositioning. Jadi biasanya dia hanya membuat produk yang bisa mengurangi biaya, jadi produknya tetap sama. Kemudian dia kenalkan bahwa ada kemasan, nah kan sering ya ada kemasan Rp1.000 gitu ya, masih ingat nggak? Ada kemasan Rp1.000, kemasan Rp5.000, ya. Oh iya, udah habis ya? Oke. Baik. Oh iya. Oke, silakan nanti dibaca sendiri ya. Nanti minggu silakan depan Bu, mau bisa lanjut Bu. Ya? Minggu depan Bu bisa dilanjut Bu. Saya minggu depan Soalnya coba kita coba kayaknya Bu pembahasannya. Soalnya Bu, bagus pembahasannya Bu. Ya. Ya, boleh. Nanti kita cek waktunya ya. Karena tadi memang kita sudah telat juga ya, telat 30 menit lebih ya. Mudah-mudahan minggu depan kalaupun kita mau Google Meet lagi saya nggak telat lagi. Kayaknya sih saya minggu depan nggak ada jadwal di S3. Coba nanti kita cek nanti ya. Baik, saya akhiri dulu. Terima kasih banyak ya.
Ya. Yang belum di absen, Bu. Iya, Oh, iya. saya juga belum. Nanti yang belum di absen di WA grup, di WA aja. Ya. Makasih ya, Bu. Oke. Ya, terima Makasih, kasih Bu banyak. Rina. Ya. Terima kasih Bu Iya, Rina. nggak apa-apa. Justru harus digituin. Saya soalnya kalau ngobrol tuh asik, jadi suka lupa diri. Baik, makasih. Terima kasih, Ya. Bu. Ya, Sampai baik. ketemu. Terima kasih. Makasih Bu Assalamualaikum. Rina. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.